mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Bapak kamu udah miskin. Hai guys, karena udah banyak yang kangen dengan video azab, maka hari ini gue akan langsung melakukan room tour bagaimana kondisi di neraka di akhir tahun 2023 mendekati Perang Dunia 3. Semoga neraka udah banyak ngelakuin renovasi ya. Oke, tanpa berbacot lebih lama lagi, mari kita ke neraka. Film yang sudah lama tidak merusak mata gue ini, enggak bercanda. Dibuka dengan sebuah keluarga yang sedang berlindung dari ulti Kadita. Apalagi MC kita ini ya panggil aja Dharma dan Lala adalah seorang juragan kapal laut, jadi sangat takut kapal-kapal miliknya terkena jurus tsunami dari ulti Kaditos Mama Mega Lezatos. Widih, real banget guys, butuh insto gue. Nah, pagi harinya Dharma pun dikabarkan kalau kapal-kapal miliknya mengalami pendeletan alias hancur dan akan terancam bangkrut. Bahkan rumah ini aja terpaksa aku harus jual. Mendengar rumah yang akan dijual membuat istrinya yang merupakan calon kebegundalan dan member di neraka ngebacot karena takut dikit dari circle-nya yang hedon akibat syarat untuk menjadi anggota salah satunya harus memiliki rumah hedon. Aku gak mau ya. Aku bisa terancam di penjara. Biarin aja kamu masuk penjara. Menyusahkannya udah di level paling expert ini. Makanya pertama kali kenalan tuh cosplay jadi gembel aja biar kelihatan mana yang tulus mana yang cuman butuh fulus, asik. Namun beroja ngebacot seperti itu, calon member di perutnya pun tiba-tiba menyentil ginjal Lala yang mengharuskannya untuk segera mengeluarkan si member FF dari perutnya. Ini cucunya. Hati. Lah, apa-apaan ini? Bisa-bisanya bayinya nggak gagal login. Walaupun udah dikaruniai anak kedua, raut wajah Lala pun tetap menjudeskan karena berpikir cari uang di mana untuk biaya kehidupan bayinya akibat usaha kapal-kapal nenek moyang milik Dharma sudah hancur. Nah, setelah 1 bulan berlalu, terlihat mereka pun kini tinggal di rumah berspek Mini Cooper yang membuat cangkem Lala tiap hari ngedumel meminta upgrade rumah yang lebih besar ditambah meminta pengupgradean gaji yang lebih besar. Awas ya, kalau kamu gak cepet-cepet jadi juragan, aku tinggalin kamu. Idih, kagak punya skill apa, cuman modal tempat ngecas doang. Udah untung suami kerja daripada pengangguran. Terlebih lagi saat anaknya nangis, bisa-bisanya si Lala menolak memberi ASI karena katanya aset tersebut untuk investasi. Jaga-jaga kalau mau mencari duda Firaun yang kaya raya. Alhasil mertuanya terpaksa harus ngebolang pergi ke pasar demi bisa membeli susu Formula One. Malam harinya saat anak pertamanya meminta ditemani tidur, si Lala pun langsung memberinya kata-kata motivasi seakan-akan mengajarkan anaknya, jika ingin hidup enak jangan menikah dengan pria miskin. Aduh, sakitnya itu. Kok ibu berubah sih? Bapak kamu udah miskin. Wah, ramah sekali ya motivasinya. Dia gak bisa ngasih uang yang banyak lagi ke ibu. Ibu tuh senang kalau banyak uang. Nah, dari sini kita belajar, jika pacar atau istri kalian udah gak sayang, fix tambal mulutnya pakai uang. Mendengar kata-kata motivasi dari Lala membuat Dharma menyuruh anaknya cepat-cepat pergi dari sana supaya otaknya tak terkontaminasi oleh sifat beguna lemaknya. Lalu sedikit memberi Lala tutur rahayu meskipun tutur tersebut harus dibalikan oleh Lala dengan sebuah kalimat yang mengsepekan. Semenjak kamu jatuh miskin, cinta aku juga jadi hilang. Sudah ku bilang kalau jadi kaya tapi masih jomblo bakalan susah nyari cewek cuy. Bedain tulus sama fulus itu susah. Kata-kata itu pun tentunya membuat Dharma dan anaknya sakit hati sampai memutuskan untuk menjadi pembanting tulang yang handal meskipun umur masih newbie karena berharap dengan dirinya mengcosplay menjadi si pembanting tulang dan bisa meraih cuan, dirinya bisa membuat si Lala kembali ke jalan kebenaran. Kalau bapak punya banyak uang lagi kayak dulu, ibu pasti sayang lagi sama aku. Lagu kasih ibu kepada beta seketika harus diganti di film ini cuy. Kasih ibu kepada uang, sayang kok bisa direfill. Hari demi hari uang hasil banting tulangnya pun ditabung di sebuah celelengan untuk jaga-jaga saat emaknya lagi ngebacot tentang uang. Ini anak bisa menempeleng kepala emaknya dengan celengan yang full cuan agar si emak mau diem dan bisa menyayanginya seperti dulu. Aduh. Mau dibilang salah juga salah, mau dibilang benar juga benar.
Di mana beberapa hari kemudian saat yang ditunggu-tunggu oleh anaknya pun datang, karena saat bapaknya dapat gaji dan gajinya tak seberapa, ia pun mengeluarkan celengan bekas kaleng kongguan untuk emaknya, namun tetap saja uang itu tak cukup untuk memenuhi isi kesaknian emaknya yang dehidrasi akan uang, sehingga ia pun memutuskan untuk logout dari sana, berharap di luar sana ada sugar daddy yang mau menginvite-nya. Ini mau nyari sugar daddy apa mau ketemu Nyi Roro Kidul cuy? Malah ke laut bukannya ke kota. Di sana Dharma pun memohon-mohon agar Lala tak pergi sampai ia mendorong Dharma ke bebatuan dan menggedebuk dengan gaya kepakan sayap kebinekaan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau matinya kayak gini masih masuk akal lah ya. Didorong ke bebatuan gitu, otak kecil atau mengecil. Setelah kematian Dharma, Lala pun bukannya bersedih melainkan mengutarakan visi misinya yang katanya Dharma lebih bagus wasted agar tak mengganggu pernikahannya. Dan lebih baik juga kayak begini. Jadi saya bisa nikah lagi. Kayak ada yang mau aja sama lu. Sekarang juga aku mau ke kampung sebelah untuk mencari calon suami. Kalau gitu kita pergi sama-sama ya. Mertua macam apa ini? Iya kalau gitu kita pergi sama-sama ya. Si emak ternyata ikutan nyari suami. Keesokan harinya Lala pun mulai melakukan perminggatan sampai membuat anaknya melakukan silaturahmi dengan kaki Lala. Bahkan ia rela melakukan jogging pagi demi bisa mengejar emaknya walaupun hasilnya nihil. Di sisi lain terjadilah sebuah pengaduan cangkem yang dilakukan bapak ini sebab udah 5 tahun ini emak yang wajahnya mirip si tukang mute mic belum juga hamil. Siapa tuh ya? Bahkan tak segan-segan mentalaknya hanya karena selalu gagal dalam memproses calon member FF. Ya ilah. Kelakuan aja kayak gini gimana mau dikaruniain bayi. Tapi buset dah tuh rumahnya kayak orang gak ada kekurangan cuy. Nah saat si bapak ini ya panggil aja Dika sedang bekerja, ia pun dilihat oleh Lala yang tentunya membuat rahimnya seketika hangat karena melihat seorang juragan kaya raya tepat ada di depannya. Hasil dengan miliknya, ia pun mencoba mendekati si juragan dengan berpura-pura mencari kerja. Saya lagi cari kerjaan. Bagaimana kalau kamu jadi teman saya aja? Orang nyari kerja malah diajak temenan. Hari itu juga si Lala akhirnya bisa hidup dengan bahagia karena kerjaannya hanya menemani si Dika healing. Mulai dari mencoba menghanyutkannya di pantai sampai dinner bareng yang ujung-ujungnya Dika pun melakukan pendoran ke hati Lala dengan mengajaknya menikah. Wah, segampang itu ya nyari sugar daddy. Seketika ingin jadi woman. Sedangkan di sisi lain anaknya hanya bisa menangis melihat keirian para orang tua yang menyayangi anaknya. Gue tahu rasanya kids. Lalu ia pun disamperin oleh seorang minion yang berusaha menghibur si bocil dengan berjanji akan mencari info tentang emaknya di kampung sebelah. Dan tak berselang lama, saat Lala menikah ngesponlah minion yang berprofesi sebagai Intel Pentium ini di sana. Kok bisa dia tiba-tiba muncul di sana? Padahal itu kan pernikahan orang lain gitu loh. Apalagi dia gak kenal, ya kali masuk ke dalam. Setelah berhasil mendapatkan info, Intel Pentium ini pun melaporkan kejadian yang ia lihat ke emak Dharma, yang tentunya membuatnya bagong karena baru sehari minggat sudah berhasil mendapatkan kabel casan yang baru. Si mak bilek, tahu gini gue ke kampung sebelah aja dari dulu. Hasil besoknya mereka pun langsung menemui Lala yang anehnya, kok bisa langsung ngespon di rumah orang? Itu cara masuk ke dalamnya gimana? Masa iya bisa nyelonong gitu? Kedatangan mereka pun auto membuat Lala bagong tapi tetap slow dengan tak mengakui anaknya dan juga ibunya. Kamu jangan heroin mereka, biar aku yang urus. Kamu kerja aja ya. Bisa-bisanya suaminya percaya terus nurut berangkat kerja. Nah setelah Dika pergi, emaknya pun auto membentak anaknya dengan menyuruh logout dari cerita hidupnya. Asik. Bahkan memberi sebuah ulti sampai Eudora pun murka dan juga efek JJ milik editor ikut menyerang para penonton yang menonton film ini. Karena saya udah bilang, saya itu gak punya anak. Wih, mata kalian aman gak guys? Kalau gue sih udah booking dokter mata. Melihat efek dramatis yang diberikan oleh editor membuat Lala secepat kilat masuk ke dalam sebelum ulti itu menyambarnya. Sedangkan anaknya masih bersikukuh menyadarkan emaknya hingga si nenek bela-bela mencarikan kontrakan supaya pelangi bisa membuat otak emaknya kembali ke jalan kebenaran. Singkat waktu setelah 1 bulan berlalu emaknya pun kembali mendatangi Lala karena si bocil FF-nya kehabisan susu.
Lagi-lagi bisa ngespon gitu aja di rumah orang cuy. Lalu muncul lagi seorang minion yang menasehati Mak Lala kalau pemilik rumah tersebut sedang ada di kebun. Rumah seluas dan segede itu loh. Kok bisa-bisanya orang gampang seliweran masuk? Mendengar itu si Mak langsung datang ke kebun, tapi bukannya bertemu dengan Lala, melainkan ia malah bertemu dengan masalah karena dituduh maling setelah si Mak menemukan dompet Dika yang terkapar lemas di aspal. Kamu mencuri uang saya? Iya. Bukan mau ambil dompet juragan. Lagian gue suka kesel cuy. Kalau pas acara gini cangkem pemain bisa tiba-tiba gagap gitu. Kala itu si Mak pun akan ditransfer ke kantor polisi akibat dituduh maling. Namun saat OTW perjalanan ketemulah ia dengan Lala yang dengan sukarelawan memberi Maknya kenang-kenangan sebelum staycation di sel untuk waktu yang cukup lama. Kamu itu bukan ibu saya nggak pernah keluar dari rahim kamu. Widih sakitnya itu guys, kata-kata nyakitin, efeknya juga bikin mata sakit. Setelah memberi pesan immortal ke Maknya, akhirnya si Mak sudah bisa staycation di sel sendirian tanpa teman karena hanya di film ini saja penjara sepi kalau real life pada ngantri cuy. Dan karena neneknya di penjara, Pelangi pun sempat berpikir kalau neneknya ikutan mencari duda di kampung sebelah. Tapi dengan kehadiran seorang minion berspe Intel Pentium ke sana, tentunya ia berhasil mendapatkan segala info update seputaran kampung sana, termasuk nenek Pelangi yang sudah staycation di penjara. Mendengar itu, kini terpaksa Pelangi dan adiknya harus tinggal berdua tanpa ada yang mendampingi dan hanya menunggu giveaway dari tetangganya yang kadang-kadang mengelurkan tangannya. Bahkan setelah beberapa minggu di penjara, neneknya pun tiba-tiba tershutdown-kan hingga harus kembali ke kursi penonton. Nah, saat penguburan neneknya, datanglah si Lala yang memberikan sebuah rekomendasi tempat tinggal. Ke panti asuhan aja. Panti asuhan buat orang tuanya yang meninggal. Oh, itu kode kids, bentar lagi makmu mau ke-delete. Di sana Pelangi pun juga mendapatkan beberapa damage dari cangkem emaknya yang begitu beringas. Anak saya cuma yang ada di dalam kandungan saya. Kalian itu bukan anak saya. Karena semenjak menikah dengan Sugar Daddy dan berhasil menumbuhkan bibit-bibit calon member di perutnya, kini Lala pun nambah membegestekannya dengan mengancam Pelangi untuk tak datang menemuinya jika tak mau ditransfer ke penjara lalu mati seperti neneknya. Kurang menderita apa lagi hidup Pelangi? Tak seperti namanya ya. Ayo yang mau adu beban hidup boleh nih diadu sama Pelangi. Singkat cerita, setelah beberapa tahun berlalu, anak Lala pun sudah tumbuh besar dan dari luar terlihat Pelangi dan adiknya juga sudah tumbuh besar. Tapi cuman adiknya doang sih. Pelangi awet muda cuy. Kebanyakan mukbang Selasi Rama. Dimana saat itu adiknya sangat ingin bertemu dengan Lala, hasil Pelangi terpaksa membujuk emaknya agar mau memenuhi permintaannya untuk bertemu dengan adiknya hingga hal tersebut didengar oleh suaminya yang ngespon tepat di belakang mereka. Selama ini kamu udah bohongin saya. Jadi benar, dia ini anak kamu. Karena kejadian tersebut, wajah Dika pun auto memerah seperti marmut merah jambu ditambah dengan cangkemnya tak berhenti ngedumel setelah tahu kalau istrinya adalah seorang begundal sekaligus calon member di neraka. Nah, hari demi hari karena udah gak punya siapa-siapa, Pelangi pun terpaksa berjualan sayur mayur dipetik dari kebun Tok Dalang. Hingga akibat terlalu membanting tulang, kepala Pelangi pun harus terkena kutukan. Tapi ia tetap tegar berdiri untuk melawan kerasnya hidup yang diberikan oleh penulis naskah. Asik. Sampai di suatu malam, adiknya pun baru tahu kalau kakaknya terkena demam. Namun saat mencari bantuan, tak ada orang yang mau membantu termasuk emaknya sendiri. Ya udah kamu bawa aja sana, urusannya sama saya. Bahkan saat hari udah berganti skin, mereka berdua harus sedikit dari kontrakan hanya karena telat 1 abad membayar kontrakan. Saya nggak peduli ya, kakak kamu mau sakit mau enggak, pokoknya keluar dari rumah saya. Ya elah, nggak ada voucher gratis ngontrak apa ya buat anak yatim? Di sisi lain, Sadika datang ke masjid bersama begundal istrinya untuk mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz. Hatinya pun mulai terketuk ketika Pak Ustadz menyuruh adil dalam menyayangi anak, mau itu anak kandung atau anak tiri. Sehingga hasilnya saat selesai ceramah, ini Dika bisa kembali ke jalan kebenaran. Kita udah salah, Des. Dan anak kamu harusnya anak saya juga. Asik, yang satu udah sadar, tinggal satunya lagi aja nih. Tunggu ke delete aja baru sadar.
Di hari yang sama, Pelangi dan adiknya pun terpaksa harus berkeliling dimensi hanya untuk mencari tempat teduh yang padahal kondisi badannya sedang panas serta masih terasa kutukan di kepala yang belum kunjung hilang. Hingga saat besok pagi tiba, seorang minion pun menemukan mereka dalam kondisi yang membagongkan karena telah meninggal dalam kondisi berpelukan. Nah, kematian mereka pun membuat Dika menyesal karena telah terlambat bertobat. Tapi tidak dengan emaknya yang terlihat santuy bodo amat, yang penting cuan ngalir. Apalagi saat mereka udah dikubur, Pelangi dan adiknya pun pasti ketawa melihat emaknya dari surga yang semakin banyak menggebe dosanya. Kamu itu lebay ya. Ini udah takdir mereka harus meninggal. Kalau saya boleh milih, saya nggak mau lahirin mereka. Pelangi bilang, hahaha, sampai jumpa di neraka, mother. Kemudian saat malam harinya mulailah si Lala dihantui oleh anaknya yang suaranya agak creepy. Gue kalau dengar suara gitu auto kabur sih. Hasil karena selalu terngiang-ngiang suara Pelangi yang berkata pinjam dulu 100, pinjam dulu 100. Membuat Lala menjadi frustasi sampai dirinya harus dicek kejiwaannya oleh Pak Dokter. Dok, saya mau obat lagi. Lebih baik ibu istirahat dulu, Bu. Maaf saya tinggal, Pak. Loh. Bahkan dokter pun surrender ngurusin Lala. Dimana karena Pak Dokter surrender, kini Lala pun mencoba datang ke makam anaknya, tapi bukannya meminta maaf, melainkan melakukan open war secara barbar. Kenapa kalian pasti mengganggu saya? Hah? Udah mati aja masih ngeganggu. Kata-kata yang sangat ramah ya guys. Saat mau pulang, tiba-tiba si Lala pun menggedebuk jatuh dan kesempatan ini dipakai oleh Dika untuk mentransfer Lala ke rumah sakit jiwa. Emang membagi-ST kan sekali suaminya cuy. Sehingga setelah 8 tahun tinggal di rumah sakit jiwa, si Lala yang masih gila, ia pun malahan kabur dari sana. Kok gampang kali ya kabur dari RSJ? Lalu pergi ke lautan lepas untuk meet and greet dengan Kadita, tapi sayangnya Kadita menolak hingga membuat Lala terwastetkan dengan gaya mengapung seperti tai anyut. Kita nggak bisa kenali jenazah ini. Ini siapa? Buset, baru kelalap beberapa menit aja udah nggak bisa dikenalin. Itu mata rabun senja apa buta? Dimana saat Lala udah mati, terlihat kameramen yang begitu setia ikut menemani Lala ke neraka untuk menyaksikan gimana kondisi neraka di akhir 2023, sembari melihat penyiksaan apa yang diberikan ke Lala akibat jadi emak yang begitu membGST-kan. Nah, di sisi lain, saat Dika menonton TV bersama anaknya, ia pun mendengar ada sebuah berita tentang pendeletan seorang perempuan yang ternyata adalah Lala. Jadinya mendengar itu secepat mungkin mereka ke lokasi Lala yang ternyata sudah dimakamkan lah. Nggak ada ulti vale dong pas OTW ke pemakaman. Payah ini episodenya. Bagaimanapun ibu tetap ibu aku. Yang kamu bisa lakukan adalah berdoa. Asik. Mendengar itu anak Lala pun tiap hari kerjaannya mendoakan emaknya agar bisa segera keluar dari cambukan siksa api neraka. Karena tiap malam makam emaknya selalu menangis sampai membuat para warga di sana kena mental. Ditambah tiap malam ada saja sebuah kejadian yang begitu membagongkan. Nah, itulah contohnya. Pohon pisang diem-diem diseruduk kayak banteng aja lu. Di suatu hari saat anak kandungnya udah muak mendoakan emaknya, ia pun memutuskan untuk datang ke makamnya lagi, di mana sekarang makamnya sudah dihuni oleh para hewan yang begitu realistis, hingga saking realistisnya ini hewan, membuat para warga naik darah berniat memindahkan makam Lala ke tempat lain. Kala itu anak kandungnya pun langsung meminta maaf ke makam Pelangi serta adiknya menyuruh mereka memaafkan kebegundalan emaknya, dan akhirnya setelah meminta maaf, para hewan realistis itu pun langsung kabur, serta makam Lala pun tiba-tiba mengecorotkan seliter air yang menandakan Lala sudah dimaafkan. Alhamdulillah. Wih, itu Lala kira-kira diapain ya di neraka sampai kayak gitu? Otak kalian pada traveling gak nih? Satu-satunya episode yang membagongkan. Nggak ada acara kepemakaman cuy. Oke, pesan immortality-nya di sini, janganlah pernah membanding-bandingkan antara anak tiri, anak kandung, atau anak pungut. Karena hal yang paling penting adalah attitude anak tersebut terhadap orang tua dan orang lain. Rugi juga dong anak kandung tapi sifatnya kayak dakjal. Intinya semua manusia pastinya akan menua, jadi perlakukanlah anak sebaik mungkin karena anak adalah sebuah aset di saat kita udah tua dan sudah tak memiliki tenaga untuk bangun dari tempat tidur. Ya, pokoknya tahu diri lah ya.
Pas masih muda anak dijahatin, pas sudah tua ngarep diurusin. Cuaks.